Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Siti Sapujariatil Awal. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Saya yakin kakak-kakak semua sudah tahu tentang sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengulas kembali tentang sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Jangan lupa ya Kak, di sini juga ada sejarah tentang pramuka Mansa, jadi harus nonton ya. Perkenalkan, ia adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Dikenal sebagai pemerakarsa gerakan pramuka atau sering disebut sebagai Bapa Pandu Dunia. Cerita ini dimulai pada tanggal 25 Juli 1907. Baden-Powell yang saat itu menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea. Tujuan awal kegiatan pramuka tersebut ialah untuk mengurangi dampak buruk dari pergaulan remaja semasa itu. Sehingga remaja pada saat itu diharapkan mampu melakukan rutinitas yang positif, mengabdi pada masyarakat, dan membentuk remaja yang aktif dan kreatif. Pada tahun 1908, Baden-Powell menuliskan buku yang berjudul Scouting for Boys, yaitu tentang prinsip-prinsip dasar kepramukaan, dan sebetulnya buku tersebut merupakan buku yang diadaptasi dari panduan Baden-Powell, yakni Aid to Scouting, tentang bagaimana para tentara bisa hidup di alam. Peluncuran buku tersebut cikal bakal terbentuknya gerakan pramuka. Sejak saat itu, kian banyak bermunculan organisasi-organisasi pramuka, sehingga gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tapi juga dikenal di negara-negara lainnya. Dan pada waktu itu, gerakan pramuka hanya didominasi oleh laki-laki. Namun, sejak tahun 1912, muncul organisasi pramuka yang bernama Girl Guides yang didirikan oleh adik Baden-Powell yang bernama Agnes Baden-Powell. Organisasi tersebut kemudian dilanjutkan oleh istri Baden-Powell dan sampai sekarang pramuka tidak hanya untuk anak laki-laki, akan tetapi untuk para wanita. Kemudian, pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku yang kedua yaitu Rovering to Success. Buku tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang menggayuh sampan hingga akhirnya menuju pantai bahagia. Buku tersebut kian menginspirasi gerakan pramuka di dunia saat itu. Pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1820, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama diadakan di Olympia Hall, London, dan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara. Dalam acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapa Pandu Dunia. Itulah pembahasan singkat mengenai sejarah kepramukaan di dunia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah kepramukaan di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dimulai dengan pasang surut aktivitas organisasi, di mana pada saat itu Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Sehingga Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan Gerakan Pramuka setelah Indonesia merdeka. Yang pertama ada Sejarah Pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikan oleh Belanda dengan nama Nederland Indies Vadvinder Vereniging
atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Beberapa tokoh menganggap organisasi ini bisa membentuk karakter masyarakat yang saat itu masih dijajah, sehingga beberapa organisasi lain juga didirikan. Kemudian setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat, hingga beberapa organisasi kepanduan bergabung. Pada tahun 1930, terbentuklah Pandu Pemuda Sumatera atau PPS. Lalu tahun 1931, terbentuk Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian pada tahun 1936, berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI kemudian melakukan kegiatan Perkino, Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Yang kedua ada Sejarah Pramuka Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka terus bertahan. Namun, ketika masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan serangan kepada Belanda, sehingga banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Seinendan, yang merupakan organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Bahkan Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Jepang menganggap gerakan kepanduan merupakan organisasi berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Dan yang terakhir ada Sejarah Pramuka Indonesia pada masa setelah kemerdekaan. Tidak lama setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai wadah kepanduan, di mana anggota kepanduan Indonesia bisa bernaung. Pada tahun 1961, terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi organisasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra-Putri Indonesia. Nah, sudah paham kan mengenai sejarah kepramukaan di dunia dan Indonesia? Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah kepramukaan di Mansatu, Sukabumi. Sejarah Pramuka Mansatu Sukabumi. Sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 441 tahun 1961 bahwa gerakan Praja Muda Karana atau Pramuka telah ada di Indonesia, maka dibentuklah Gerakan Pramuka Mansatu Sukabumi yang terdiri dari 2 ambalan, yaitu Ambalan Kiai Haji Zainal Mustafa dengan gugus depan 10-101 dan Ambalan Inggit Garnasi dengan gugus depan 10-102. Ambalan Kiai Haji Zainal Mustafa dan Inggit Garnasi, Pangkalan Mansatu Sukabumi, didirikan pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2005 dan disahkan oleh Bapak Dr. Andes Mahmud Effendi beserta Ibu Lina Novita, SSN, selaku Pembina Pramuka Pangkalan Man Cibadak tahun 2005. Dan Bapak Ade Ansorullah. Gerakan Pramuka Ambalan Kiai Haji Zainal Mustafa dan Inggit Garnasi berkedudukan di Mansatu Sukabumi, yang berlokasi di Jalan Raya Surya Kencana, kilometer 2 Cibadak, Sukabumi. Asas Ambalan Kiai Haji Zainal Mustafa dan Inggit Garnasi berdasarkan Islam, Pancasila, Undang-Undang 1945, Trisatya, serta Dasadharma. Ambalan Kiai Haji Zainal Mustafa dan Inggit Garnasi juga bersifat kekeluargaan dan bertujuan untuk mengamalkan dan melaksanakan adat ambalan yang sudah dibuat
serta berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dalam melahirkan generasi yang berguna bagi masyarakat. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan gak puas ya, biar bisa kalian cari dari referensi lain. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.